Yang bikin nangis itu karena wah berat sekali, dia bilang saya ngajar kalian jadi singa malah jadi gitu. Tergantung keyakinannya. Kalau kita mulai yakin sama semesta, sama penciptanya kita, itu kita bisa jadi apapun yang Iya betul kita ya. mau, asal kita yakin. Kalau saya ketemu diriku yang dulu, saya lakukan apa semuanya yang gue ingin lakukan. Generasi kita 5 tahun ke depan ini sudah pasti kurang yang bisa tradisi 5 tahun ke depan. Dan itu saya sudah diskusi sama teman-teman dari teman saya dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Karena bisa dilihat dari sekarang. Kalau kita lihat masa depan itu kita lihat dari sekarang ya. Sekarang saja proses penurunannya, kemudian proses pembelajaran ke generasi mudanya kayak sangat minim ya. Jadi apapun yang kau beri kepada orang atau apapun, itu juga akan kembali kepadamu. Entah dalam bentuk dia yang memberi atau yang tidak kita ketahui diberikan sama orang lain gitu. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah. Saya Mela Palau, tuan rumah podcast Ruang Tengah. Episode kali ini saya happy sekali karena kita kedatangan satu sosok pemuda, seorang seniman, direktur Limbo Wolio Institute, dan juga seorang guru. Ada Kak Laode Abdul Ganiusiadi. Iya. Halo Kak Gani. Halo Emir. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Oke. Kak, mengawali obrolan kita, kalau misalnya saya belum mengenal seorang Kak Gani, kemudian mempresent diri kepada kita semua, ingin dikenal sebagai apa Kak, dan punya misi hidup apa Kak? Saya ya, saya kayaknya pengen dikenal saja sebagai apa? Seniman aja ya, Seniman. seniman. Karena seniman itu kan banyak yang dia kerja, apapun sembarang dia kerja gitu. Saya ini termasuk orang yang sembarang kerjakan apa-apa. Oke, lebih luas ya Lebih berarti. luas ya. Oke, Kak kan bisa nulis, saya lihat ada beberapa karya buku yang sudah terbit, kemudian banyak terlibat di riset-riset, lalu sebagai perupa juga pemusik, penari, guru, Kak. Sebenarnya Kakak tuh bisa semua ya, Kak. Tapi sebenarnya latar belakang pendidikannya apa, Kak? Latar belakang pendidikan, ini saya mau cerita dari Boleh. pendidikan awal sampai terakhirnya. Boleh. Tapi ini agak unik sih. Saya tuh dulu sekolah SD tuh sampai kelas 5 di SD 4 Bau-Bau. Kelas 5 saya mungkin karena terlalu nakal bolos, Oke. suka tinggal di pelabuhan, Oke, bolos-bolosnya anak sekolah lah Ya. ya. Oke. tinggal kelas 1 tahun. Oke. Selesai di SD 2 Nganuala. Oh. Lanjut ke SMP. Begitu juga di SMP masih sering, pokoknya kalau apa yang saya tidak suka begitu sama guru sama enggak masuk pelajarannya. Oke. SMP 4 lanjut ke SMA 1. 2009 saya lanjut di Makassar kuliah pendidikan seni, seni drama tari dan musik, Oke. dan fokus di musik. Meskipun salah jurusan sih sebenarnya masuk oke. situ. Oke, berarti awalnya salah jurusan ini Awalnya kan? salah jurusan. Oke. Kepengennya masuk seni rupa sih. Oh, Karena saya kan dulu suka gambar dan pernah waktu kecil juara gambar juga oke. Di apa? Tingkat SMP, SD? di SD kayaknya dulu. SMP. Di SMP. tingkat bau-bau, kota bau-bau itu? 17-an sih, acara Oke, 17-an. tidak apa-apa lah, Kak. Dan Itu di situ prestasi loh. Oke. membuat saya percaya diri untuk menggambar di situ. Oke, dari situ. Dari situ. Oke. Nah, setelah itu selesai dari seni 2013, 2009 sampai 2013 kuliah seni. 2014 saya masuk antropologi, Oke, ambil masternya. masternya Oke. antropologi. Fokusnya ke antropologi tari. Oh, oke. Berarti tapi masih sejalur dengan di sarjana seni itu kan ya, karena ada tari-tarinya juga kan, Kak? Oke. Kak, berarti awalnya kan perupa, tapi lolosnya yang di situ, di seni tari dan musik. Memang hanya salah ambil jurusan kah, atau waktu itu lulus SBMPTN di sana? Waktu SBMPTN itu sebenarnya saya tidak niat masuk seni. Oke.
Saya pernah, kalau dulu kita kan waktu tes SNPTN dulu, Iya, SNPTN. oke. Itu kan beli beli apa namanya formulir gitu. Iya, oke. Formulir IPA. Mm-mm. Namanya kita laki-laki ini sejak SMA saya kerja di bengkel 2 Oh, tahun. oke. Sebenarnya tidak ada niat lanjut kuliah sih Oh. dulu. Tapi karena ya, ada teman panggil jalan-jalan dulu ke Makassar. Bapak juga bilang, "Oh, ikut saja." Ikut. Oke. Ikut saja. Ternyata ini jebakan untuk kuliah. Oh, oke. Saya tidak ada niatku setelah SMA itu hanya untuk mau buka Buka bengkel. bengkel karena sudah punya pengalaman Sudah ya. punya pengalaman, Oke. sudah bisa dapat uang gitu. Asik. Iya, oke. Nah, saya beli formulir IPA untuk tes SNPTN, Oke. pilih teknik informatika dan PWK. Mhm. Cuman belum tes, bapakku telepon, Iya. tambah lagi 1 jurusan, Apa? seni. Oh, Oh, saya bilang iya tidak apa-apa Mi. Tambah ganti lagi jurusan IPC namanya. Ada tambah 3-nya Mi. Yang ketiga, pilihan ketiga ini seni. oh di UNM ini Mi. iya. Oke. Pilihan ketiga seni. Apa namanya? Saya lihat di situ, saya pikir seni itu sama saja. Semuanya. Iya semuanya. Ternyata beda seni rupa dengan senratasi. Ah, oke. Saya salah milihnya senratasi. Iya. Eh, Karena mikirnya mungkin akan ada gambar-gambar juga di situ. iya. Oke. Pikirku saya, oh gambar-gambar nih. Aman gitu. Oke. Taunya di tes bakat, Hmm. senratasi ini ternyata seni drama tari dan musik. Musik. Jadi ada tes bakatnya itu mesti menari, Mhm. mesti teater juga, musik. Jadi itu gimana, Kak? Jadi malam sebelum tesnya itu saya baru belajar gitar. Oke. Itu pun dikasih tahu, ini kuncinya A minor dan ini E minor. Oke, itu saja. Dengan PD ku masuk di apa namanya tes bakat Tes itu. bakat, oke. Dites sama dosen. Bisa main gitar? Bisa. Kunci hanya A minor dan E minor. Oh, saya Oke. diketawai di situ. Tapi Tapi saya pede sekali sih. main musik apa? Kayaknya lulusnya karena pede ya, Kak? Kayaknya. Karena percaya dirinya berlebihan jadi kayaknya boleh lah ini anak. Mungkin lolosnya saya karena 2 tes yang lain. Tes Oh, tari oke. sama tes teaternya. Oh, oke. Karena kita dulu Sendra Tasik masuk tiga tes ini mesti dilalui. Sekarang fokus semua mesti kalau mau musik, kalau tari. Oh iya ya. Kalau sekarang Kalau dulu harus tiga-tiganya. Mm. Berarti pas akhirnya menang di 2 yang lain lah ya. Kalau nari bisa, Kak? nari bisa, Oh, memang sejak dulu sudah suka nari atau gimana? tidak. Jangan-jangan pada saat ujian baru mau belajar nari. Belajar nari itu nanti mendekati selesai kuliah. Loh. Oh iya. Mm-mm. Ujian. Maksud fokus untuk mau fokus untuk jadi penari ya. Iya. Tapi kalau di kuliah kan ada juga kuliah tari. Iya, oke. Cuman untuk fokus jadi perform untuk menari di depan umum itu nanti di 2012 Oh, pas oke. mau dekat-dekat Di kuliah selesai. akhir-akhir. Iya. Oke. Tapi pada saat ujian tari gimana, Kak? Kakak menari apa dong? Diputarkan musik aja. Oh iya. Silakan gerak, dilihat mungkin di situ. Oh, oke. Ya bergerak aja, saya lihat teman-teman begini bergerak, Oh, lompat-lompat. iya. Kayak ngapa semua? Oh, ikut saja. Oke. Saya juga bisa seperti itu. Oh begitu. Oke, berarti tidak ada kayak harus kayak tari hip hop khusus Tidak atau ada. oke. Yang jelas diputarkan musik, silakan bergerak. Ada Silakan berekspresi lah ya. beberapa properti yang disimpankan kipas, ada tongkat, ada Oh. sarung, selendang disimpan. Oke. Ambil yang apa? Oh, sembarang pokoknya. Oke. Pede saja saya. Ekspresi begitu. Oke, berarti itu lolos lah ya. Terus kalau teaternya? Ujian Teater. teaternya? Disuruh memerankan. Oh, peran saja ya. Oke. Ada dosen dulu almarhum Amrin Samad dulu. Dia yang tes juga di situ. Dia kasih praktek dulu sendiri. Dia yang praktekkan gini contohnya. Oh, bisa saya. Oh, oke. Berarti dikasih contoh terus berarti langsung on the spot dong, Kak. Iya, semua tesnya on the spot. Oke, tidak pakai ancang-ancang belajar dulu. Tidak ada. Oke. Oke. Hanya yang saya harus belajar kan musik itu sebenarnya. Iya. Karena merasa agak bisa nih. Bukan, saya tidak bisa di musik. Oh, oke. Kalau 2 itu masih aman lah ya. Oke. Jadi saya belajar malamnya itu. Teman saya memang ada satu teman saya
satu kelas saya di SMA, ikut juga tes bakat itu. Cuman dia memang jago main musik. Oh, oke. Jadi saya belajar sama dia, bagaimana kuncinya ini? Oke. Hanya 2 kunci, A minor, E minor. Sudah, saya ikut tes bakat. Modal itu saja. Model Bismillah dan dua kunci A minor tadi ya. Oke. Dan karena saya tidak bisa itu, jadi saya fokus di musik dulu. Oh, oke, justru fokus ke hal yang yang kakak tidak bisa ya. Kenapa berpikir kayak gitu, Kak? Pertama, dulu kan bagaimana, Dik? Ada pemikiran kalau masa laki-laki menari. Oh iya, Kan? betul. Ada stigma itu. Stigma Betul. seperti itu di kampus juga masih sampai sekarang. Terus teater kurang yang apa namanya, kelompok teater juga kurang dulu waktu pada saat saya masuk itu. Musik yang paling banyak. Oh, Dan pertama saya masuk di situ, saya kenal sama senior yang musik. Jadi yang anehnya dulu itu, yep. saya belum tahu lolos apa tidak di kampus itu. Iya. Saya sudah tinggal di kampus. Oh iya. Oke, di Di sekretariat sekretariatnya dulu ada namanya Kema atau BEM-nya seni. Oh, oke. Jadi sudah kenalan memang dengan Asik, dan senior. senior. Oke. Jadi gampang saya bergaul sebenarnya. Oke. Baik. Berarti akhirnya Kak akhirnya lolos dan menggeluti di bidang itu ya. Meskipun di perupaan gambar dan lain-lain tuh masih disentuh juga atau tidak? Enggak, saya tidak sentuh sama sekali sampai 2000 nanti selesai kuliah. Jadi di awal itu saya fokus musik. Mayor saya biola, Oh, oke. fokus alat musik biola. Cuman saya kan kekurangan saya di feeling. Oh, di film musiknya. Atau kalau di kuliah namanya solfege. Oke. Solfegio. Saya agak kurang di situ. Bisanya saya baca partitur. Oke. Jadi saya main musik kecuali ada partitur gitu. Kalau tidak ada partitur, agak sulit juga saya sebenarnya. Orang ada not balok juga kan? Ya itu, saya mesti baca notasi. Kan? Oke. Kan not balok justru sangat susah dibaca dong, Kak. Ya, Beberapa orang ya, maksudnya beberapa ini juga orang kesulitan baca not balok. ada kekurangan. Ya, ada orang yang bisa di musik itu kan ada 2 orang jenis Iya. yang bisa feeling dan ikut ritme, oke. satu yang bisa baca partitur. Oh, oke. Kalau saya kan karena ikut orkestra mini dulu. Oh, Jadi kalau ada wisuda kampus, biasa yang mengundang itu kita main juga di situ. Baca orkestra. partitur. Di situ dia bilang, "Oh, enak main musik ini karena kita dipanggil ikut konser, dibayar." Oh, dari situ sudah mulai rasa nyaman. Pokoknya yang ada uangnya nih. Kayaknya enak ini. Asik, oke, betul. Oke, namanya perantau ya. Iya. Oke, nah Kak, berarti akhirnya di sekolah musik, di seni, tari, dan musik ya. Kak, sebenarnya kalau kita balik ke seorang Gani waktu kecil, apakah memang dunia seni itu sudah cukup familiar atau hanya kayak tadi Kakak bilang cuman menggambar saja sebenarnya? Oke, adakah keluarga yang seniman juga ya, kayak ibu atau bapak atau Enggak, keluarga saya lebih ke apa namanya, agamis ya. Oh, oke. Karena di kita kan orang-orang di keraton gitu. Iya. Maksudnya keluarga saya itu perangkat masjid keraton gitu. Jadi tidak ada latar belakang untuk seni sebenarnya. Sama sekali. Saya yang lari dari pakem itu. Oke. Cuman pakemnya satu saja, jadi guru saja itu yang ngikut. Oh, iya betul. Oke. Rata-rata sih. Oke, tapi berarti mulai kenal dari kecil itu mulai bersentuhankah dengan kesenian kayak menggambar tadi atau entah juga teater atau hal-hal lain begitu? Paling menggambar saja dulu waktu kecil. Setelah menggambar lebih pada kenakalan remaja sih. Oke. Tidak pulang Wajar di lah ya. rumah. Oke, iya. Itu pada saat saya kelas 5 SD itu tidak pulang di rumah, tinggal di pelabuhan, jadi anak-anak 1000 pulau gitu. Oke. Yang kalau sekarang kan sudah tidak bisa masuk di situ. Kalau dulu itu kita dilempar-lemparkan. Pelabuhan Murhum, Kak? Iya. Oke. Kapal pel nih yang lempar-lempar koin itu, kita yang nyelam itu. Oh,
Saya dan Oke. teman-teman Oke. angkat-angkat barang. Iya, iya. Ya ampun, anak kelas 5 SD. Ya, Oke, oke. Sudah cari duit sendiri, cari hidup bukan sendiri ya. karena duitnya sih, tapi karena Penasaran. penasaran dan bebas begitu. Lagi pengen bebas-bebasnya, tidak mau diatur gitu. Iya. Oke, baik. Oke. Oh, berarti cuman mulai menggambar di SD saja, SD saja. Tapi ikut lomba tuh di saat SMP, 17-an itu. SMP Dan itu juara satu kah? 1. Wow, sekota Bau-Bau. Bukan sekota Bau-Bau sih, Oh, oke. sekecamatan kayak. Oke. Lumayan Kalau lah. sekota Bau-Bau kayaknya, wah kalah saya ini. Nggak jago-jago amat sih. Oh, oke. Berarti tapi dari situ akhirnya sudah sering-sering menggambar kah dari oke sip. Setelah dari situ, saya ini orangnya kayak bagaimana? Ngikut alur gitu. Mhm. Setelah dari situ ngikut olahraga lagi. Oh, pengen explore. Iya, Ya, ya. olahraga dan pramuka. Oke. Jadi olahraga dan pramuka ini yang bikin saya keluar dari kota Bau-Bau begitu. Oh. Olahraga bikin saya ikut olimpiade karate. Oh, kakak karate. Oke. Pramuka ikut saya kayak Pertiwana perkemahan Iya, bakti perkemahan. di Konawe dulu. Itu yang bikin saya ikut yang seperti ini supaya bisa keluar dari Iya, Bau-Bau iya. gitu. Karena memang pengen keluar main, penasaran ke daerah luarnya. Oke, baik. Kak, berarti keseniannya itu diasah benar-benar ketika di bangku kuliah. Kayaknya seperti itu. Nanti pas kuliah, karena bagaimana ya, di SMA kan terlalu banyak aturan, namanya sekolah SD, SMP, Betul. SMA terlalu banyak aturan gitu, dan saya tidak bisa diatur begitu. Iya. Sejak SD, SMP dan SMA. SD saya tinggal kelas karena tidak bisa diatur, Iya. nakal. SMP juga begitu karena hanya perihal beli, dulu masih ada jual LKS guru, Iya, betul. perihal jual saja situ. Saya tidak pernah masuk di pelajarannya. Oh. SMA juga begitu, mesti ikut kursusnya dari guru. Iya lagi. Ada dulu ajang bisa Iya, dulu tuh, di sekolah SMA saya itu ada kursusnya gitu. Saya enggak ikut. Pokoknya nilai saya berapa kali saya dipanggil di SMA itu. Dan Ruang orang BK? tua. Oke. Panggil dan orang tua. Ada cerita lucu di situ. Oke, apa Saya itu? dipanggil kelas 2, kelas 3 SMA kan. Kelas 2. Dipanggil dan orang tua. Namanya juga masih nakal terus juga ini. Iya. Jadi ditanya sama guru BK, kau ini jarang masuk sekolah? Kalau masuk sekolah ada beberapa pelajaran pagi kau tidak masuk, sering. Namanya kalau SMA itu saya tidak bisa masuk pagi. Iya, oke. Jadi sampai sekarang kayaknya ke bawah sampai sekarang. Jadi di SMA itu yang lucunya, bukan ya? Dipanggil itu karena jarang masuk di paginya itu, terus bermasalah sama satu guru Oh. fisika, Oke. kayak yang tadi itu. Iya. Tidak ikut apa di situ. Iya. Terus ditanya, kau ini mau jadi apa sebenarnya? Kakak jawab apa? Guru BK, nah saya bilang, jadi mekanik lah bu. Asik, dengan pede ya. Dengan pede baru mau aku ini mama saya gitu. Jangan jawab begitu tuh. Iya, oke. Kayak kurang ajar nih. Iya. Jadi mekanik lah bu. Karena saya merasa, wah kehidupan saya kan dulu waktu SMA itu masih suka balap-balap kita. Balap liar. Ya, Oke. SMA ini Geng motor ini. bukan jaga motor sih. Oke. Suka utak-atik barang-barang gitu, utak-atik motor, mesin. Oke. Jadi di situ uniknya situ. Ditanya, kamu jadi apa? Mekanik. Terus kenapa kalau jadi mekanik kenapa fisik kamu ini jelek? Nah dasarnya itu Iya, di situ fisika ya. saya bilang, beda juga lah. Dia langsung bilang begitu, beda juga lah. Beda kalau kita bongkar motor dan fisika itu. Padahal saya tidak tahu ini sebenarnya fisika ini karena jarang masuk ya. Iya. Akhirnya situ keluar lagi berapa kali, terus agama lagi tidak pernah masuk. Oke. Hampir tinggal kelas berapa kali juga. Oke. Tapi akhirnya itu terjawabkan ketika di kuliah gitu ya. Seni kan memang orang bebas berkreasi ya, tidak banyak aturan kan? Masuk di seni, wah ternyata masuk kuliah hanya datang, kumpul sama teman-teman, main musik aja gitu. Oh. Belajar teori, cerita-cerita. Oh enak ini kayak begini. Bukan kita mau belajar lagi
pelajaran IPA apa semua gitu. oke. Ternyata mesti kita apa? Saya merasa di situ, oh, Jadi lebih memang hidup ya. iya, bagianku memang ini main di sini. Oke. Jadi akhirnya nyaman. Nyaman di Dapat sini. lingkungan juga oke berarti di sana. Oke. Dan akhirnya bisa banyak ya, bisa musik, bisa peran juga ya, teater, bisa. Ya, di musik itu saya belajar dari kuliah S1 ya. Setelah di tahun 2012 itu saya mulai belajar namanya manajemen seni. Nah, di manajemen seni ini saya dipercayakan sama dosen untuk menjadi ketua panitia Hari Tari Dunia di Makassar. Situ mulai saya digembleng untuk ngatur bagaimana sih manajemen untuk dalam berkesenian, bikin pertunjukan, bikin. Nah, dari situ tiba-tiba pemilihan ketua kelompok kan, Oke. belajar manajemen seni. Teman-teman nyuruh saya jadi Ketua. ketuanya karena paling, maksudnya saya, teman-teman sukanya sama saya begitu, untuk cerita bisa bergaul Kayak cepat bisa begitu. mudah bergaul, dan orang juga akhirnya enak ya ketika mau diatur juga ya. Namanya kalau di tempat kuliah itu kan kita macam-macam orang di situ. Yep. Ada orang Bone, ada orang Makassar, ada orang Jeneponto, ada orang Bima, saya orang Buton, bergaul sama semuanya ini. Iya. Justru saya ini orang Buton tinggalnya dulu di asrama Bima. Oh, oke. Karena Di suka asrama bergaul yang lain begitu. ya. Iya, oke. Oke, baik. 2012, nah setelah itu lanjut, 2012 mulai belajar tari. Ngikut sama dosen, belajar tari di situ, terus lanjut kuliah S2 antropologi, fokus lagi menulis lagi. Oke. Berarti Kak mulai menulis itu ketika master di S2. Iya. Tuntutan ya. Oke. Di Mau S1 tidak kita mau. jarang menulis kita. Yes, betul. Nanti di S2 itu memang kan basicnya teoritis semua. Betul. Oke. Kak, berarti kesenian, entah menulis, musik dan lain-lain itu banyak hal di bangku kuliah itu ya didapat ya, berprosesnya juga, berkaryanya juga ya. Kak, tapi sekarang kan akhirnya jadi guru kan? Iya. Jadi guru di SMP 5 Batauga. Iya. Oke. Sebelum ke sana Kak, berarti apa, selain kesibukan tadi, selain sebagai seniman, guru juga saat ini, adakah proyek baru atau kesibukan apa yang sedang dilakukan? Kalau sekarang ini 3 tahun belakangan ini, Ya. kita lagi fokus di pengembangan sastra konservasi, sastra lisan Kabanti. Wow. Baru-baru tahun lalu, bulan 12 lalu kan saya menyelesaikan sama teman-teman itu pembuatan film dokumenter Kabanti. Oke. Lebih ke situ sih. Saat ini ya berarti ya. Ke film lagi berarti sekarang ini masuk. Larinya ke film lagi. Film lagi, oke. Sip. Tapi memang lagi berproses di situ dengan teman-teman di Bau-Bau. Iya. Oke, baik. Nah, Kak, tadi ya ketika menggeluti kesenian berarti lebih banyak di bangku kuliah ya ketika itu. Pertama kali akhirnya mulai perform misalnya di tari itu ketika kapan, dan apa momen paling berkesan atau paling diingat sekali itu ketika akhirnya merasa enjoy di jurusannya sendiri begitu? Itu saat 2013 saya ingat, karena saya manajemen lagi hari pertunjukannya di Benteng Rotterdam Makassar. Itu pertunjukannya ada 1 bulan kayaknya itu. Cuman rangkaiannya beda-beda. Nah, di situ yang paling momen awal saya mulai eksplor tari, karena sebelum masuk ke situ kita digodok dulu di Benteng Sombopu, dikasih kumpul, bunyikan musik, maestro-maestro seniman orang-orang tua, mukul gendang gitu, lalu kita dibiarkan menari, bergerak sendiri, tiba-tiba trans. Oke. Boleh dijelasin Kak trans? Trans ini maksudnya posisi antara kita sadar tapi tidak sadar gitu, tidak sadar apa yang sedang terjadi, tapi tidak sadar dengan gerakan tubuh tangan, gerakan tubuh kita, ucapan kita.
terlepas semua gitu. Oke, kalau dalam dunia tari itu disebutnya apa? Ada ritual khusus kah atau Itu apa, Kak? namanya trans. Oke. Dan untuk bisa trans itu ada ritual khusus, Kak? Tergantung orang, mungkin karena sugesti ya, tapi Oh. saya kalau saya itu sampai saat ini sampai terakhir saya menari dulu itu di 2000 berapa itu mesti dengar bunyi gendangnya almarhum Maestro Daeng Mile atau anaknya. Cuman ini kan dua orang ini sudah meninggal, jadi Oh iya. kadang saya tidak tahu masih bisa saya menari kah tidak ini. Oh ada begitunya. Saya punya kayak keyakinan begitu. Kalau mereka yang bunyi gendangnya, oke saya bisa main. Karena setiap kalau mereka pukul gendang, saya mulai enak itu perasaan gitu. Jadi menarinya saya ini bukan orang menari biasanya pakai hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Pakai ketukan lah ini ya. Saya pakai perasaan gitu. Jadi bunyi gendang, rasa gendangnya, gerak sendiri. Jadi berbanding terbalik dengan saya belajar musik. Belajar musik mesti saya ngitung-ngitung. Oke. Tidak bisa pakai feel. Yes. Ketika menari, justru di situ lebih pada feel dan tidak bisa ngitung-ngitung gitu. Yes, oke. Oke. Itu sama halnya juga kah dengan main teater, berperan? Iya, berperan itu kalau berperan kayak saya rasa lebih mudah saja dibanding dua hal ini. Oh, oke. Jadi beberapa kali main film di si Bobau juga, dibikin sama Alan. Saya pemain di situ. Oke. Terus terakhir apa ya? Iya, yang sama Alan itu kayaknya yang terakhir. Oke. Terus ditambah sekarang fokus juga ajar anak-anak bikin film juga Di sekolah ya? di sekolah. Oh, asik. Oh ya, di sekolah ngajar apa, Kak? Guru seni Guru seni, budaya? iya. Oke. Nah, Kak, selama berproses juga ya, sebagian besar karya-karya seorang Odegani itu terinspirasi oleh siapa? Ada satu sosok inspiratornya, Kak? Inspirator kayaknya tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau mikir inspirator kayak Siapa yang paling ada satu sosok kah yang entah di tari atau di musik atau di kalau di musik itu ya pasti saya ngikut dosen saya Pak Halilintar Latif. Oke. Dia yang ngajar yang kasih saya pelajaran banyak di situ. Tidak hanya masalah musik tapi tidak hanya masalah tari dan musik dan kesenian atau kebudayaan ya. Yep. Tapi juga masalah hidup dulu. Itu Jadi pendampingan emosionalnya dapat ya? Dapat sekali sampai saya dibuat jatuh betul dulu. Dulu ada pernah kita lagi ngumpul-ngumpul. Saat sudah selesai kuliah kan 2013 itu. Ngumpul-ngumpul makan. Tiba-tiba dia cerita. Singgung-singgung. Mungkin dapat kabar dari mahasiswa lainnya. Saya dulu kan namanya kita perantau ini kerja apa yang bisa menghasilkan uang kita kerjakan. Jadi saya dulu kerja kadang bikinkan skripsinya orang. Tiba-tiba ditahu sama dosen, ditahu sama dia lagi makan, disinggung-singgung sambil makan gini, makan tiba-tiba nangis. Cerita dia yang bikin nangis itu karena berat sekali. Dia bilang, saya ngajar kalian jadi singa malah jadi anjing. Wow. Turun air mata menangis. Pokoknya ini di tempat makan ini baru kita hanya bertiga itu hari berempat bertiga. Oke. Dia kata pokoknya kayak menusuk sekali gitu. Cuman permasalahannya kan saya mau cari uang di mana ini? Tidak mungkin saya mau minta terus uang dari orang tua kan saat itu. Berarti cukup sensitif ya seorang Kak Gani ini. Perasa ya? Oh iya, oke. Perasa betul. Gampang ngerasa saya. Iya, betul. Oke. Setelah itu apa? Akhirnya bikin seorang Kak Gani tidak lagi mengerjakan itu atau? Setelah itu 2014 berhenti kerja yang itu. Berhenti kerja yang itu ya hidup biasa aja.
kalau ada teman-teman datang minta bantu, saya bantu saja, yang arahkan. Itu kan karena permasalahan kemarin saya sapu rata, ambil semuanya, yang mahasiswa muda atau yang lagi penyetaraan, saya sapu rata, sini saya ambil, namanya pekerjaan. Maunya kan jangan ambil yang lagi muda-muda ini. Karena kalau terbiasa kita, maksudnya dia cerita kalau terbiasa dibiasakan bikin saja tugas akhir mereka tidak kerja. Apalagi bagaimana nanti kalau setelah selesai pendidikan S1-nya itu dia ngajar lagi. Dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus itu. Jadi itu yang bikin saya sadar sampai sekarang. Berarti lumayan berpengaruh ya beliau ya, dosen itu ya. Kalau di hidup saya sangat. Namanya itu Halilintar Latif itu. Itu yang juga akhirnya berpengaruh ke pekerjaan apa yang kakak ambil begitu ketika kuliah. Kemudian mulai perform juga kah? Iya. Karena dia tuh saya jadi mentas ke mana-mana gitu. Mentas ke Jakarta, ke Jogja, ke Lampung. Beliau yang ajar terus dulu. Berarti berapa lama hidup di Makassar kah? Merantau? Hampir 9 tahun. 9 tahunan lah ya. Karena S1 di sana sampai S2 selesai S2 di sana. Kak, saya tertarik baca CV kakak yang banyak sekali terlibat di performnya tuh di tari ya, salah satunya di komunitas bisu di Makassar. Ikut menari juga ya, penari pertunjukan juga. Kak, bolehkah menceritakan pengalaman itu, Kak? Pengalaman kalau komunitas bisu itu saya mulai di 2013 kayaknya. Ngikut sama dosen juga ini, dia kan dulu ada LSM kita namanya Laboratorium Tari Nusantara, Laternusa. Ngikut untuk pendampingan komunitas bisu di Sulawesi Selatan. Ngikut saya di situ, nimbrung cerita-cerita kebiasaannya mereka. Terus ada acara adat mereka yang main, kita pakai kostum bisu. Belum pakai kostum bisu, masih ikut main-main saja, menari biasa saja. Nanti ngikut pakai kostum bisu itu nanti di perform di Jakarta kayaknya. Tahun berapa itu, Kak? Itu Jakarta Binel pembukaan itu kita yang perform itu tahun 2000, saya lupa 2016 ke 2015. Yang jelas Jakarta Binel itu di situ. Nah, perform itu di situ mulai diajar pakai pakaiannya bisu. Nah, orang pakaian bisu ini kan mesti make up. Iya, betul. Baru saya benci sekali sama make up ini saya. Jadi cuma saya di situ yang tidak make up. Iya. Memang boleh tidak make up, Pak? Sebenarnya harus sih. Cuman saya masih bersikeras di situ. Tidak mau make up saya. Cuman pakai kostumnya, nari di situ. Nari di Jakarta Binel itu, perform di situ. Pada saat perform itu masih di hotel, masih pakaian. Namanya bisu ini kan mereka kebal gitu dengan senjata tajam. Kalau menari, dikasihlah keris untuk, saya kira cuma properti gitu, tapi disuruh menari pakai. Saya bilang, kalau menari ini nusuk-nusuk ini, luka juga kita, yang tembus juga ini. Jadi itu keris saya coba ke tembok, tak kupas. Saya colek ke luka. Saya colek ke tangan begini, luka, bahaya ini. Ternyata di situ saya kurang yakin untuk menari seperti itu. Harus, kalau menari itu harus butuh keyakinan full ya. Iya, untuk mencapai trans itu tadi. Nah, pada saat sudah dimulai tarian itu di Gedung Sahrina, saya masih ingat. Mulai tarian, ngatur ke sini. Ternyata pada saat mentasnya itu kan sudah duduk semua, itu sudah mulai pukul gendang. Sudah mulai nusuk-nusuk orang, mulai buka keris, nusuk-nusuk ke sini, nusuk di mata. Baru saya hanya begini sambil tahan ini tangan. Ini kan tangan bergerak sendiri.
Tapi saya usahakan untuk sadar pokoknya supaya tidak nusuk. Takut sekali saya jangan sampai luka ini. Oke. Kalau luka pulang dari sini, woi berdarah-darah gitu. Oh, Jadi oke. tidak yakin saya di situ. Pas pulang ke hotel dimarahi saya. Kau kenapa tidak lepas tadi? Itu Dewa Taya sudah turun sama kau gitu. Oke, punya ini Apa ya. namanya? Oh, kayak Kepercayaan-kepercayaan itu ya. Kakak kasih konteks biar yang nonton juga paham apa itu komunitas bisu, kemudian apa sih itu bisu. Kalau kalau sependek pengetahuan saya kan bisu itu kan kalau di Makassar atau di Bugis itu kan gender kelima gitu ya, yang gender netral, bukan Iya. laki-laki, bukan perempuan gitu ya. Nah, kalau Kakak boleh Kalau kasih konteks sedikit. bis itu kan apa namanya? Pendeta Bugis kuno. Oh, Pendeta Bugis kuno yang menjalankan ritual-ritual ritual-ritual tradisi di sana. Nah, itu yang sebenarnya kami di latar saya itu mendampingi agar itu tidak hilang gitu. oke. Ya betul. Karena pasti seiring bergeser kondisi dan perkembangan zaman kan itu akan mulai tertinggal ya. Ya, kira-kira seperti itu. Terus apa namanya? Orang yang menjadi bisu itu rata-rata dari Calabai. Oke. Ini kan Apa itu calabai, Kak? Calabai itu kayak laki-laki yang berpenampilan atau berperan sebagai perempuan gitu. Perempuan. Oh, oke. Jadi tahapnya dari laki-laki Mm-mm, mesti jadi calabai. mm-mm. Biasanya calabai ini jadi bisu, Oh, oke. Dan mereka tidak menikah, tidak Kak? menikah. Oh, kayak pendeta pada Hmm. umumnya. Oke. Ada juga bisu perempuan. Oh, Cuman saya lupa apa namanya yang perempuan orang ini. perempuan. Ya jelas tapi ada sampai sekarang kayaknya masih ada satu. Dan Kak, bisu ini apakah dia pemuka agama kah atau apa Kalau jatuhnya? agama dulu ya, Iya. sebelum masuk Islam, sebelum ada agama-agama yang di KTP itu. Iya, betul. Jadi kayak penghayat kepercayaan gitu. Oh, mereka masuknya ke situ ya. Cuman sekarang bagaimana cara supaya bertahan ya nempel ke agama yang sudah ada, Oh ya. Islam. Cuman jadinya itu masuk ke kebudayaan akhirnya ya. Dan di situ Kak penasaran deh, apakah memang apa mereka prosesnya hanya ada tarian kah atau ada proses-proses ritual lain kah? Dia lebih dekat ke penghubung antara gimana ya? Ini kan namanya pendeta, Betul. penghubung antara raja atau sultan atau di kerajaan itu dengan yang di atas. Jadi Oke. apapun yang dilakukan ini raja dan atau sultan di Bugis, cuci-cuci benda pusaka, itu bagiannya mereka itu. Masuk ke penasehat juga enggak sih Kak? Istilahnya Saya kayak belum tahu ya penulis. kalau saya tidak terlalu dalami ke situ Oke. dulu. Saya lebih dalami ke tariannya. Tariannya, oke. Nah, kalau selama kakak mengikut nih proses, maksudnya kakak di kampus juga menari, tapi juga akhirnya berkecimpung dan berkomunitas dengan teman-teman bisu di Makassar. Apa yang paling membedakan di komunitas bisu itu dengan tari pada umumnya, Kak? Pembedaannya itu yang tadi. Seni ritualnya itu beda dengan seni kontemporer sekarang, seni pop toh. Jadi kalau kita yang biasa menari bisu itu jadi tanpa hitungan, tidak ada belajar hitung menari gerakannya gini 1 2 3 4 5. Betul. Jadi kita semua pakai perasaan, bunyi musik, ngikut feel. Jadi kita itu bisa dalam satu lingkaran apa namanya, dalam kelompok itu kita bisa saling merasakan gitu. Oh, Jadi kalau tiba-tiba muncul bagaimana muncul di sini, Iya. saya harus di sini. oh. Saya di sini Jadi ngatur, ini ya. Oh. bisa ngerasakan sendiri begitu. Yap. Jadi apa namanya? Kakak berarti tidak pakai latihan kayak menari-menari yang lain ya? Tidak. Oke. Nggak ada latihan, jadi hanya dikasih tahu, masuknya begini, masuk dari sini saja. Oke. Gitu saja. Oke. Kak, apa yang paling membekas atau hal yang paling teringat ketika bergabung dan akhirnya mulai dipercayakan untuk ikut menari tarian di komunitas bisu, Kak? Itu saat saya dipanggil ke tadi kan yang mentas di Jakarta Binel itu belum berani nusuk-nusuk Nusuk itu. diri, Nah, yang oke. berkesan itu ya, saya mulai
bikin apa namanya, mulai mencoba untuk menghubungkan diri saya dengan entah Tuhan atau siapapun semesta ini. Universe, oke. Jadi pada saat itu kita nari diundang sama Didi Ninito di Coolfest, di acaranya itu banyak, di situ ada mancanegara lah. Saya mulai menari lagi, menjadi berpakaian kostum bisu lagi. Di situ sudah make up kah? Tidak juga. Oke. sampai terakhir saya menari itu tidak pernah mau make up. Di situ mulai teman saya juga ngikut juga. Saya mulai percaya diri, mulai yakin, oh bisa ini. Pas bisa, oh tiba-tiba trans juga. Saya lepas aja. Lepas sendiri, mulai bergerak seperti bisu pada umumnya ketika menari. Mulai cabut lagi keris. Saya sini. Oh aman sih. Tidak terasa sakit. Tidak juga sakit. Pokoknya sembarang. Oh saya bilang, oh ini semua tergantung keyakinannya. Kalau kita mulai yakin sama semesta, sama penciptanya kita, itu kita bisa jadi apapun yang kita mau, asal kita yakin. Kan kadang orang yang bikin itu yang bikin itu gagal atau bahkan diri kita gagal sendiri kan ketidakyakinan kita ya sebenarnya ya. Dan cara pandang kita juga ke entah diri kita, entah ke hal-hal yang kita pandang begitu ya. Di situ mulai saya, setiap melakukan sesuatu saya harus merenung dulu apa begitu. Sudah yakin baru saya gas. Mulai dari situ, dari pementasan itu, ternyata di tahun berapa itu Kak? Itu 2016 kayak 2015. Coolfest 2015 kalau misalnya. Dan kalau proses untuk, adakah ritual khusus seorang Gani untuk ketika mau trans begitu dan persiapan perform kayak gitu, ada ritual khusus? Gak ada sih. Tidak ada. Asal yang penting ada musik, aman. Kayak ada teman itu dulu, Zul itu ikut juga menari juga. Dulu waktu saya bikin di Bau-Bau dulu tahun 2018 ya. Ngumpulkan komunitas banyak gitu. Kayak bikin kegiatan tanpa dana juga di situ. Tapi ada lebih 100 orang gitu. Bikin pertunjukan ritual kontemporer. Karena lagi panas-panasnya ya. Lagi panas-panasnya masih di suka kampus, bikin pertunjukan gitu. Coba bikin seperti itu. Kalau di Makassar kan gampang, maksudnya bukan gampang sih, tapi orang-orang bisa merasakan, teman-teman saya begitu. Tinggal kita adalah begitu. Bisa langsung trans juga itu orang. Tinggal kita kayak ada kode sedikit atau feel rasanya kita yang bukan apa tidak bisa deskripsikan lah, kecuali kita perform begitu. Kalau kita tinggal goyang sedikit, itu orang bisa kerasukan juga. Maksudnya bisa trans langsung juga. Kak, berarti tidak perlu ada baca-bacaan khusus, minum-minuman khusus. Kalau saya, orang mungkin mesti pakai baca-baca ya. Saya berdasar keyakinan. Kan kalau kita lihat, kalau di Jawa tuh kan ada tradisi juga namanya, kalau misalnya kuda lumping tuh. Penari kuda lumping kan biasanya ada harus diminumkan atau dibacakan apa dulu sama ininya kan. Itu kan proses trans juga ya Kak. Nah kalau Kakak tidak ada kayak gitu? Saya tidak. Saya itu mesti yang pemukul gendang ini saya dulu. Keyakinan saya yang pukul gendang, asal bunyi gendangnya Degmile, maestro almarhum, atau anaknya yang mukul gendang, almarhum. Itu langsung saya, bisa aman sih. Terserah mau simpan saya di sebelah mana atau saya mau atur yang mana, asal mereka yang pukul gendang, saya main. Itu bedanya tari kontemporer dengan tari modern mungkin ya. Yang kan sekarang kayak harus ada gaya khusus, koreografi khusus begitu ya. Jadi orang kira saya kadang ya ini juga yang menjadi apa namanya, yang orang tidak bisa bedakan sih. Orang saya nganggap diri saya sebagai penari, teman-teman juga tahu saya sebagai penari, tapi saya bukan penari pop begitu. Penari kan. Jadi beda itu penari bedanya. Pop. Mereka lebih ke proses banyak. Beda dengan latihan, kita yang gitu ya. Latihan. Sementara kita yang ritual kontemporer ini lebih pada bagaimana menyelaraskan rasanya kita.
menyamakan rasanya kita, frekuensinya kita di dalam kelompok kita, Yes, ya. lebih pada itu saja. Dengan menyatu dengan satu rasa, dengan kelompok, dengan musik, Dengan musik. Oke. Apa yang paling kakak rasakan perbedaannya menjadi seorang seniman dengan mungkin ketika itu ya ketika masih muda dulu, maksudnya masih sekolah di sekolah biasa yang kayak serba banyak aturan, apa yang paling membedakan yang kakak rasakan akhirnya kayak oh oke. Jangan bilang ketika masih muda ya. Oke, iya, Saya ini masih sorry. muda, sorry. Sorry, I'm a iya. kids. Oke, belasan lah ya, Yang Kak. membedakan apa tadi? Membedakan kayak oke, perasaan ya, apa rasanya gitu ya, Kak. Kan kalau di sekolah biasa kan formal kita dituntut dengan banyak aturan yang harus kita patuhi dan sebagainya. Kalau akhirnya menjadi seorang seniman, apa yang seorang Gani rasakan gitu ya? Perbedaan paling mencolok apa? Bedanya sih di kebebasan. Kalau di sekolah itu terlalu banyak aturan. Yes. Sementara kalau kita menjadi seniman itu bebas. Apapun kita bikin itu disebut karya seni. Karya. Betul juga sih. Asal sudah dikenal seniman, ya sudah. Kau bikin coret-coret apapun itu dibilang karya seni. Orang coba menginterpretasi. Padahal kita bilang, bukan apa-apa. Tapi orang Oke. yang interpretasi sendiri itu apa yang kita bikin. Kak, berarti salah jurusan tadi tuh akhirnya membawa kakak sampai pada titik Iya. saya nyaman di sini ternyata ya. Saya lebih pada ngikut apa keinginan semesta saya. Oke. Selaras dengan Selaras, semesta. ya. Jadi kayak misal teman-teman tiba-tiba panggil, oh jalannya lagi nih. Saya merasa, oh jalannya lagi supaya ikut lagi sini. Mungkin setelah dari sini ada koneksi untuk saya kemana lagi begitu. Oke. Jadi kalau teman-teman biasa panggil juga, coba kita bikin ini. Asal kegiatan positif ya saya ngikut. Iya. Oke. Kak, berarti dari 9 tahun di Makassar akhirnya pulang dan menetap di Bau-Bau. Kak, itu pulang kapan dan pada momen apa akhirnya pulang? Sebenarnya tidak ingin pulang saya sebenarnya. Masih ingin di Makassar berkarir di sana. Cuman kan di tahun 2015 itu bapak saya meninggal ya. Oh. Yang itu juga yang membuat saya kuliah S2 itu agak lama juga sih sebenarnya. Kayak malas lanjut selesaikan itu. 2015 bapak saya meninggal. Saya selesai S2 di 2017. Karena sudah selesai. Yep. Mikir juga di rumah tinggal ibu juga. Suruh pulang lah di situ. Jadi bikin apa di Makassar? Saya bilang, sebenarnya masih ingin di sana sih. Oke. Karena di sana lebih banyak bisa kita bikin. Banyak peluang, koneksi, dan lebih dihargai kah? Ya, bisa juga. Dihargai itu relatif ya. Oke. Kalau menurut saya, kalau yang penting kau dapat tempatmu yang bagus, ya, Dapat ruang untuk Dapat berkarya ruang. ya, berekspresi. kita pasti dihargai. Kalau jangan sampai juga salah masuk. Kalau salah masuk tidak ada juga, kita tidak bisa dinilai juga. Jadi saya pulang di 2017 itu, 2018, pulang 2018, coba pulang. Pulang itu juga karena banyak tanda sih, kayaknya saya disuruh pulang dari sana. Oh. Pertama, tiba-tiba laptop dicuri Oh ya. di kos, terus harddisk hilang semua, dataku semua. Padahal banyak, ada 4-5 buku yang coba saya tulis di situ. Serius. Hasil-hasil dokumentasi saya selama kuliah, jalan keliling Sulawesi, keliling kemana-mana begitu. Hilang laptop, harddisk juga hilang, tambah putus cinta. Oke. Pulanglah saya. Akhirnya tidak ada Ibu juga alasan untuk bertahan di sana. Tidak ya? ada alasan untuk bertahan. Wah, sakit betul itu kok tuh hilang laptop dengan Pasti sih, Kak. harddisk itu. Karena di situ data-dataku ketika keliling nulis apa semua. Iya, betul. Pulang dipanggil sama orang tua nih. Mending kau di sini saja dan biar juga tidak ada pekerjaan. Oh, lebih dekat dengan mereka ya. Mama panggil pulang aja. Jadi di 2018 bingung juga saya di sini mau bikin apa. Inisiatif lah untuk bikin pertunjukan itu. Oke. Belum ada kepikiran untuk ngajar ya? Saya tidak ada pikiran untuk mau jadi guru. Guru. Oke. Tidak ada pikiran untuk jadi pegawai. Oke.
tidak ada niat ya sebenarnya. Cuman karena ikut-ikut aja sih kemarin. Saya kan niatnya mau jadi dosen dulu. Oh iya betul. Karena sempat sudah ada juga. jadi asistennya dosen saya dulu Iya. ngajar. Oh iya tuh Kak, sudah ada jalannya sebenarnya ke sana ya. Sebenarnya besar sekali peluangnya karena pada saat tes CPNS juga dulu itu, Iya. kalau saya tes di Makassar sudah pasti saya lolos Iya. karena tidak ada saingan gitu Oh, di kampus di kampus untuk dosen berarti untuk ya. dosen. Karena satu dibutuhkan orang antropologi, Iya iya. Ah iya iya betul ya. satu yang dibutuhkan baru tidak ada yang lolos berkas, tidak ada yang tes kayaknya, tidak ada yang daftar. Oh, Tapi saya malah ngikut tes CPNS di Busel dulu, Guru. Buton Selatan guru, pakai ijazah satu yes. dan main-main aja gitu. Sayang. Maksudnya Oke. coba-coba saja karena tidak enak ini mau bilang Iya iya. coba kau tes dulu dan Ikut deh ya. maksudnya kita mau melawan juga Iya. tidak bisa, terus tidak ada juga pekerjaan. Coba-coba saja. Sebenarnya walaupun tidak ada pekerjaan tapi bisa saya dapat di tempat lain gitu. Iya. Karena sejak saya punya keyakinan itu akan ada sendiri walaupun kita tidak punya apa-apa. Iya betul ya Kak. Jadi ikut tes, main-main, Lolos. lolosnya itu mungkin karena strategi juga saya dulu kayaknya. Jadi kita itu ada 14 ke 15 Mhm. alumni seni yang saya kenal. Iya. Saya kan gampang bergaul gitu. Oke. Jadi baku tahu-tahu nih. Waktu tahu ini. Oke. Waktu tahu. Jadi saya panggil mereka. Maksudnya saya bikinkan grup WA. Iya. Oke. Ini ada 15 yang dibutuhkan. Oh. Oke. Kalian mau di mana? Oh jadi baku atur Oh, ini baku supaya atur. tidak Karena kalau bersaing. kita pilih, kita satu tempat pilih, Iya betul. Nanti ada yang tidak peluangnya lolos. juga Iya. kurang juga gitu. Betul betul. Nanti ada yang tidak lolos. Saya bilang, mau kalian baku atur, kita baku atur mari. Apa? Asik juga strateginya. Dari 15 ini kamu orang mau di mana? Oke. Mau di mana? Oh, pilih. Saya bilang, saya ini mau saya di SMP 5 yang sekarang ini Iya, oke. atau di Kadatua Jauhnya Kak. yang paling dekat Oh, gitu. oke. Yang dibutuhkan ya Yang seni. dibutuhkan. Nah, oke. Kalau kamu orang mau bersaing sama saya, silakan. Boleh juga. Oh, justru kakak yang sudah pilih dong berarti. Saya pilih duluan tuh. Oke. Anu juga saya ini. Apa namanya? Ngatur juga strategi Iya, pokoknya cara supaya orang tidak mau juga di situ tuh. Ngatur strategi supaya ini ya. Jangan oke. ambil di sini tempat. Iya. Oke. Jadi mereka pilih yang lain. Tidak ada yang pilih di SMP yang di Kadatua itu. Karena saya bilang saya ini tempatku, saya di sini nih. Kalau kamu orang mau bersaing silakan. Astaga, oke. Karena sebelum tes saja itu saya sudah pergi cek itu lokasinya, ya, sekolah ini di sini. Oh, ini paling dekat ternyata. Oh iya. Jadi yang paling dekat ini SMP 5 Batauga ini 20 menit dari sini. Jadi pilih saya di situ. Oh, teman-temanku ternyata lolos semua. Oh yang Meskipun- bergrup, yang satu grup itu Yang ya. satu grup, meskipun banyak polemik ya, Oke. ada juga yang tidak lolos berkas ya terpaksa saya maju juga untuk, walaupun saya tidak punya kenalan untuk Ada mempertahankan. sanggah ya proses sanggah. Oh oke, kakak yang bantu juga akhirnya. Walaupun saya tidak punya kenalan, Iya. dia pikirnya saya punya kenalan begitu. Asik. Karena asal maju modal saya, yakin modal berarti. yakin saya, asal maju dulu, Oke. Asik. asal berani sebenarnya. Jadi modal berani, lolos juga. Mm-mm. Sekarang sudah jadi pegawai juga semua. Oke. Padahal kak, oh berarti itu di tahun berapa terakhir? 2019? Itu tesnya itu kan 2018, Oh, jadi 18, jadinya oke. itu 2019 ya. mulai mengajar itu. Kak berarti sebenarnya kalaupun tes jadi dosen di Makassar juga bisa Ada lolos peluang lah ya. sih Ada sebenarnya peluang. menurut keyakinan saya ya. Iya. Menurut Iya keyakinan betul saya. betul. Kata Panji harus ada. Kata Panji. Menurut keyakinan Menurut saya. keyakinan saya ya. Karena saya pantau terus itu sebenarnya di sana juga. Oh ternyata tidak ada yang lolos. Di saat 2018 itu tidak ada yang tes, tidak ada yang daftar di situ. Bilang, oh peluang saya sebenarnya di sini. Kak, tapi menyesal kah jadi guru SMP? Ada sedikit penyesalan atau Apa mau dibilang menyesal? Iya juga sih. Oke. 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 Dibilang tidak menyesal karena saya mensyukuri juga. Artinya sudah menghidupi saya juga. Iya. Betul. Karena kalau tidak bersyukur juga apa? Jalan kayak tidak ada arah juga gitu. Iya, betul. Jadi saya bersyukur juga karena bisa hidup juga dari situ ya, terus
Yang tadinya saya dikira anak nakal yang tidak bisa apa-apa, ya Iya. ternyata ini orang Jadi guru jadi lagi. guru juga. Oke. Oke. Kak, berarti Kak pengalaman awal pulang ke Bau-Bau ya, ke Buton. Kalau kita bahas tadi ya berarti ya. Di satu sisi 2018 berarti pulang ya? Ya, 2017, ya 17 ke 18. 17, oke. Pulang dan akhirnya bikin kesenian gitu ya, perform. Apa yang dirasakan Kak? Awal itu penerimaan entah di masyarakat atau di komunitas sendiri. Oh, di awal-awal itu bagus sekali. Maksudnya diterima ya. Maksudnya cukup dinantikan sih sampai saat ini. Oh, oke. Kalau menurut saya, maksudnya setiap ketemu teman-teman yang pernah nonton, yang pernah ikut terlibat, kapan lagi? Tanya-tanya terus gitu kapan lagi. Jadi karena terakhir itu Oh, Mentas 2018 itu mengumpulkan itu berapa orang-orang, komunitas Kak dikumpulkan? ada 9 kayaknya. Karena 100 orang lebih itu. Ada yang dance juga sih. Termasuk yang teman-teman saya yang tes CPNS ini minggu kemarin. Karena gabung ikut di pertunjukan itu, jadi baku tahu itu Iya. kemarin. Akhirnya kenalan di situ. Kak, kalau kita bahas soal kesenian di Buton, kan saya juga lihat di beberapa risetnya kakak, eh, kakak meriset soal dan juga ikut entah perform juga soal tari galangi. Kak, mungkin bolehkah bahas menceritakan itu tentang apa dan proses penelitiannya seperti apa? Kan kalau yang familiar di masyarakat kita tuh kan Mangaru ya. Iya. Nah, tari galangi nih apa nih Kak? Galangi itu tari, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, gala itu kan tombak, Oke. galangi itu menombak. Jadi sebenarnya itu menjadi tari. Tapi kalau dalam dalam sistem pemerintahan, mereka itu namanya apa namanya, pengawal sultan. Oh. Namanya kompania. Hmm. Disebut kompania karena ada hubungan antara VOC dulu dengan Buton ini jadi pasukan VOC. Kemungkinan ya menurut hasil yang saya dapat dulu, Iya. pasukan kompania ini adalah pemberian dari VOC Belanda dulu untuk mengawal sultan supaya aman gitu. Oke, kan ini tari galangi ekspresi seni dan identitas kelompok Walaka dalam struktur masyarakat Buton ya. Ya, itu lebih detailnya kayak gimana tuh Kak? Kita di Buton ini kan ada 3 kelompok, Betul. 4 lah. Pertama orang Kaumu. Kaumu yang sering kita dapat itu yang bisa diidentifikasi dengan namanya, ada OD-nya. Iya. Terus ada yang Walaka. Itu Walaka tapi tidak ada OD-nya biasanya mereka. Ini 2 orang ini yang punya jabatan khusus di Kesultanan. Di Kesultanan. Terus ada Papara, rakyat biasa, dan Batua. Batua itu kayak budak begitu. Oke. Jadi ini kelompok Walaka ini yang bisa menarikan Tarian galangi ini. Galangi. Oke, karena dia kayak apa? Tarian kesatria kah atau apa Kak? Pengawal Kesultanan, iya. Oh. Kayak apa namanya? Mirip-mirip Mangaru kah atau berbeda? Beda. Mangaru paling bedanya apa? Mangaru tuh penyambutan ya Kak ya? Mangaru juga tari perang juga, bukan juga penyambutan. Kekinian itu baru jadi penyambutan. Iya ya. Oke. Mangaru itu gimana ya? Namanya tari perang itu jarang, tidak ada itu tari perang. Kalau menurut saya ya, pandangan saya, tidak ada tari perang yang untuk dijadikan sebagai penyambutan. Yes. Sekarang ini ya. Sekarang ini baru dijadikan penyambutan karena mungkin hanya itu saja sih yang bisa ditampilkan. Betul. Tarian itu saja yang familiar kita di Buton ini. Jadi ditampilkan Mangaru. Galangi justru jadi penyambutan. Oh, kebalik ya? Oke. Penyambutan dan membesarkan seseorang. Oh, oke. Justru saya waktu penelitian dulu itu kan tesis saya mengenai tari galangi. Saya mencoba belajar tentang galangi itu. Iya. Jadi pas saya ingin belajar tari galangi, saya mau belajar langsung dimarahi. Loh, sama siapa Kak? Sama penarinya. Karena? Ketua penarinya. Kenapa mau belajar menari galangi? Harusnya kau yang digalangi kan? Oh. Kan saya OD tuh. Iya, betul. Kayak golongan Kaumu tadi. Karena ini, galangi itu hanya khusus kelompok Walaka saja memang. Ya,
Oh, oke. Dalam tatanan Kesultanan Buton lah Iya. ya, Kak. Oke. Kak, tapi kalau sekarang nih di masyarakat sekarang, di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, pelestarian tari Galang ini sudah sampai mana, Kak? Atau hanya sekelompok orang saja Kak yang Ah, tahu? ini bagusnya sekarang ini, dulu itu kan hanya sekelompok saja orang-orang tua. Oke. Nah, Oh. sekarang ini ada ternyata Galangi Rebor namanya. Oh ya? Galangi yang baru, anak-anak yang menari. Mm-mm. Itu untung dari Dinas Pendidikan Kota Bogor dulu tahun Iya. berapa inisiasi untuk mengajarkan Tari anak-anak Galangi. ya. Oh, Dan oke. sekarang dipakai ini yang anak-anak ini untuk menari galangi dimanapun itu. Oh Sekarang biasanya mereka iya. yang dipakai. Kan sekarang ada istilahnya dualisme Kesultanan. dualisme Oke. kesultanan. Betul. Ini punya galangi juga, galangi anak-anaknya di sini juga ada galangi anak-anaknya Oh. mereka. Oh begitu. Kak, sebenarnya berarti kalau kita bahas lingkup kesenian Buton ya, kan hanya tadi ya Mangaru saja yang kita tahu, kemudian sekarang terakhir nih Galangi. Sebenarnya kalau kesenian yang sebenarnya yang identik dengan kita tuh apa? Ada beragam kah sebenarnya Kak? Sebenarnya beragam. Hmm. Kalau dari hasil yang saya temukan ya, beberapa kali keliling di Pulau Buton, yang menjadi ciri khas misal bau-bau itu galangi yang tidak ada di sekitar Buton lainnya. Oke. Terus kalau untuk busel ada namanya Fomani, Apa itu Fomani Kak? tari perang juga. Oh. Dia adanya di Siompu. Oh iya. Mm-mm. Oh punya masing-masing khas ya Mm-mm. berarti ya Kak. Itu beda. Tapi yang terus di Buton Utara ada juga kompanya. Oke, sama juga itu Kak. Hampir mirip dengan galangi tapi dia beda juga. Oh. Di apa namanya? Di Wakatobi juga ada juga kompanya. Oh iya. Mm. Oke. Dan itu kompanyanya beda juga. Yang membedakan apa Kak? Dari alat kah yang dipakai atau? Kostum sama gerakannya juga, alatnya juga. Tapi yang menyatukan kita semua, yang kesenian yang menyatukan itu orang Buton semua ini kan Ya. paling ada dua itu. Pasti ada Mengaru dan Linda. Oh Linda tuh identik dengan kita sebenarnya Iya. ya, identitas kita ya. Oh, Dua tarian itu pasti ada di setiap daerah. setiap daerah orang Buton ya. Hmm. Di Muna, di Buton, di Wakatobi semua itu ada itu pasti. Oh, Pasti Linda. iya. Karena sebutan Linda itu kan, Linda artinya itu menari. Mm-mm. Bukan lagi kita sebut tari Linda. Oh, Itu sudah double sudah sebenarnya. beli ya tari-tari jadinya ya. Oke. Linda itu artinya tari. Tari. Kak, berarti tapi kalau kita kerucutkan ke Buton saja misalnya dalam lingkup kesultanan, hanya berarti tadi tari Galangi itu sebenarnya yang identik kita ya sama Mangaru itu. Ya, ya itu sama Linda juga itu. 3 itu berarti ya. Untuk identik maksudnya kalau Oke. untuk yang tari perang ya. Meskipun ada juga tari-tari yang lain kayak Balumpa dan lainnya itu. Oh iya ya Balumpa kan Ambon juga nggak sih Kak? Balumpa itu sebutan untuk di Buton aja. Oh iya. Di Nusantara namanya Zapin. Oh wah. Saya pernah mentas itu di 2016 bawa kelompok Jepeng dari Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sebutannya Jepeng. Oh oke. Ketemu dari Buton Utara. Mereka bawa tari Balumpa. Oh ternyata ini semua ini adalah alur dari perdagangan Oh Nusantara dulu. Orang Arab juga ada Zapinnya. oke iya betul. Melayu juga Zapinnya. Singapura apa semua. Ah Itu yang tari yang menjadi khas Nusantara yang ada di Buton ya. yes. Oke. Kak, kalau sebagai pelaku seni, kakak merasa juga apa sebenarnya yang membuat kita begitu berjarak dengan identitas dan tradisi kita ya di misalnya dalam lingkup orang Buton atau dalam lingkup kesultanan, apa yang begitu bikin kita berjarak? Maksudnya berjarak seperti apa nih? Kalau kakak lihat kan identitas dan tradisi itu kayaknya berjarak dengan anak muda ya, Oh dengan iya. orang biasa, dengan kayaknya sebagai kakak pribadi juga merasakan hal yang sama itu kah atau apa kak? Ada dua hal sih sebenarnya yang menurut saya bikin berjarak itu. Pertama, orang tua tidak mau mengajarkan kepada yang belum siap. Oke. Dan kedua itu yang anak mudanya tidak pernah siap. Ah ya.
Jadi pewarisan ini Baku tunggu-tunggu Mi. pewarisan ini yang susah. Oh, Ketika anak mudanya sudah siap, orang tuanya sudah iya lagi. bukan, Sudah meninggal. sudah meninggal. Bisa dipipit nanti. Jadi seperti saya ingin banyak ingin belajar. Guru-guru saya yang ingin saya mau tanyakan kembali Iya itu sudah lagi. meninggal duluan. Betul, Jadi pewarisan itu kadang kita tidak tahu satu generasi kita nanti ini mungkin akan hilang ya. Karena rata-rata yang mau main musik juga tradisional untuk anak-anak juga sudah jarang. Yang mau menari tradisional yang pure tradisional ya, yang bukan agak pop itu Ya. sudah kurang juga. Yang main gambus juga jarang. Iya lagi, betul Kak. Sangat jarang bahkan. Seniman itu. Ya. Yang anak muda paling tinggal satu di Buton, dua di Buton Tengah itu yang masih eksis untuk anak muda. Yep. Anak-anak sekarang tidak ada yang mau belajar lagi itu. Nah iya, itu tuh yang akhirnya jaraknya kita berjarak sekali ya Kak dengan tradisi dan identitas kita di kesenian ini ya. Sangat-sangat. Sangat kan. Yep. Apa tidak kurang apa namanya akulturasi antara untuk budaya modern dengan tradisional ini yang kurang. Dan saya juga tidak punya kemampuan untuk mengatur membuat program seperti itu. Jadi paling teman-teman bikin apa yang bisa dibikin dulu. Dilakukan. Ya. Sampai sekarang seperti itu. Dorong harapannya sebenarnya ada sistem yang mengatur itu ya Kak, yang entah dari dinas langsung atau dari pemerintah langsung yang mengatur itu ya. Ini masalah bukan cuman untuk Buton sih. Iya betul ya. Se-Indonesia. Indonesia. Generasi kita 5 tahun ke depan ini sudah pasti kurang yang bisa tradisi. Iya. 5 tahun ke depan. Dan itu saya sudah diskusi sama teman saya dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Iya. Kekurangannya kita 5 tahun ke depan akan kelihatan bahwa tradisi-tradisi kita pelestariannya itu akan sedikit hilang. Kurang, oke. Karena bisa dilihat dari sekarang kan. Kalau kita lihat masa depan itu kita lihat dari sekarang ya. Sekarang saja proses penurunannya, kemudian proses pembelajaran ke generasi mudanya kayak sangat minim ya. Bahkan adakah kalau perlu kita tanya? Justru saya yang sampai sekarang ini saya dekat sama pelaku seni. Sampai dia nganggap saya itu anaknya yang dibawa gitu. Oke. Ada pemain musik Lato Tahu. Dulu saya pernah, itu yang skripsi saya. Dia kadang mengeluh sama saya, tidak ada anak-anak yang mau belajar ini. Oke. Jadi baru dia sudah tua. Anaknya juga pun kurang untuk mau belajar itu. Dari ini PR bersama sebenarnya ya. Sebenarnya. Oke, Kak, selain kan berkesenian tapi juga aktif berorganisasi. Salah satunya Limbowoli Institute ya, itu Kakak sebagai direktur juga. Yang pertama adalah mengapa penting anak muda terlibat berorganisasi, dan bolehkah menceritakan kalau Limbowoli Institute itu apa Kak? Pertama Limbowoli Institute ya. Limbowoli Institute itu sebenarnya saya dibuat itu di tahun 2015. Sebenarnya awalnya namanya Sanggar Limbowolio gitu. Oke. Saya bikin kenapa Limbowolio? Karena saya pernah baca-baca juga ya, Wolio itu kampung pertama yang ada di Buton. Oke. Limbo itu namanya kampung. Oh, jadi kampung pertama di Buton, iya. Saya ingin Limbowolio. Mengadopsi itu, terus namanya Sanggar. Oke. 2015 itu Sanggar Limbowolio. Perjalanan 2015 itu kan saya masih kuliah. Iya. Cerita-cerita. Terus ada dosen saya yang juga orang Buton. Saya bilang mau bikin sanggar ini. Namanya Sanggar Limbowolio. Sanggar Limbowolio. Tapi dia cerita, kenapa bikin sanggar? Sementara kau juga tidak hanya seni yang kau garap begitu, yang kau bisa. Nulis juga ya. Dosen saya ini nih yang namanya Tasrifin Tahara. Oke. Dia orang Buton. Orang Buton. Dia ketua jurusan dulu di antropologi magister. Sekarang jadi atasi kebudayaan di Timur Leste. Wah. Dia ngajar saya lebih. Dia bedanya dengan Halilintar tadi, Halilintar itu
ngajar saya di bidang seni, ini ngajar saya di teori antropologi dan kekuasaan gitu. Jadi dia bilang lagi jalan nih di mobil, ganti saja namanya jadi Limbowolio Institute, jangan kau pakai sanggar. Oh, oke. Dan bergerak di bidang apa itu, Kak? Di bidang pendidikan, kebudayaan dan kesenian. Oke. Tiga itu. Berarti dari sampai dengan saat ini ya. Dari kapan itu berarti kan 2015 sampai saat ini? 2015 itu ancang-ancang sebenarnya sudah mulai terbentuk dari berapa orang aja kita situ. Iya, oke. Teman-teman SMA sih sebenarnya. Nah, 2018 mulai pertunjukan sama teman-teman. 2019 mulai kita akta notaris kan nih. Oke. Sip. Kak, kalau bilang tantangan berkesenian di daerah apa, Kak? Kalau ditanya ke tantangan. Tantangan, kalau tantangan. Jangan malu saja sih. Oke. Tapi secara dukungan pemerintah, fasilitas dan lain-lain. Saya tidak pernah berpikir untuk kalau Ada untuk itu ya, berharap ke situ ya. untuk dukungan pemerintah daerah ya. Saya jarang untuk berpikir tentang yang itu karena dari kuliah itu digodok berkesenian itu tanpa dana gitu. Yes, ya. Oke. Sama Pak Prof Halilintar itu digodok kesenian tanpa dana sama sekali. Bikin apapun, kesenian apapun, bikin pertunjukan tanpa dana, gunakan koneksi dan teman-teman gitu. Selalu seperti itu. Jadi kadang berkesenian jalan dulu deh, jalan dulu. Jangan Uang nanti lah ya. Uang nanti bonus itu. Betul. Dan itu terbukti pada saat 2018 itu setelah kita pertunjukan dulu. 2019 baru kita bisa dapat juga fasilitas dari kementerian, baik alat musik, sound system dan pakaian-pakaian tarian. Oke. Kak, kalau ditanya apa mimpi terbesar seorang Odegani, Kak? Sampai sekarang kayak cita-cita ya. Iya. Saya berubah-berubah itu dulu. Boleh, enggak apa-apa, Kak. Kecil saya ingin jadi tentara. Oke. Kuliah saya ingin jadi peneliti. Kalau sekarang sebenarnya mimpi terbesarnya apa, Kak? Yang belum terwujud atau saya ingin jadi guru besar juga. Oh, di satu kampus. Satu kampus. Selain itu saya ingin punya sekolah seni. Wow. Amin paling serius. Dan itu sebenarnya program jangka panjangnya Limbowolio Institute sebenarnya. Oke. Ingin bikin kampus seni. Dulu sempat mau bikin, sudah menyiapkan, mulai menggarap dulu di tahun sebelum COVID. Ada teman juga dari Latar Nusa juga, yang kebetulan sekarang dulu kadis juga di Buton Utara. Itu kita sempat mau bicarakan untuk membuat ini kampus seni, kampus vokasi. Oh ya. Tapi ya karena beliau tugasnya di Kendari, sampai sekarang tidak ada lagi kabar gitu. Oke. Semoga, amin. Oke, Kak, kita masuk ke beberapa hal di penghujung. Kalau Kakak sebagai seorang anak 30-an, kalau misal ingin menasehati seorang Odegani di usia 20-an, apa hal yang ingin disampaikan atau insight apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin diperbaiki, Kak? Kalau saya ketemu diriku yang dulu, saya lakukan apa semuanya yang gue ingin lakukan. Kedua, jangan kau cinta-cintaan dulu. Oke. Kalau ketemu saya, karena itu yang bikin rusak cinta-cintaan. Terus apapun yang ingin kau lakukan cepat. Jangan lagi tunda-tunda. Karena tunda-tunda itu bikin kau jadi tidak bisa. Dan saya rasakan sampai sekarang itu. Ada beberapa memang yang saat tunda-tunda akhirnya jadi tidak bisa. Jadi tapi di samping itu sebenarnya masih banyak juga yang saya bisa. Jangan tunda, lakukan apapun itu yang ingin kau lakukan. Selagi belum berumah tangga, lakukan. Walau kalau yang saya pegang sekarang belum berumah tangga, mau halal mau haram, coba dulu. Artinya supaya penasarannya hilang ya, Kak? Penasaran hilang, supaya ke depannya kan sudah jangan lagi lakukan yang seperti itu. Kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Oke. Kak, kan setiap orang tuh pernah ada di titik terendah dalam hidup.
momen apa itu ketika Odegani merasakan itu dan bagaimana akhirnya bisa coba bangkit dari situ, Kak? Apakah momen tadi ya Bapak meninggal Terendah atau itu putus kadang. cinta tadi kah dengan laptop dan harddisk hilang itu Oh, juga kah? banyak pernah titik terendah seperti itu. Pertama, saat saya tidak sekolah saat itu, ada pada saat SD, itu saya merasa, kayak tidak berguna sekali saya dulu waktu SD. Tiba-tiba Karena tinggal kelas itu ya? tinggal kelas karena nakal, tiba-tiba kumpul keluarga. Mm, Ini ada paman satu. mm, Biasanya kalau datang paman bagi-bagi duit. mm. Kau tidak sekolah, untuk apa deng kau? Wah, Oke. sakit di situ. Oke. Kalau Oke. Kak, tapi kalau kita bahas yang terbesar ya selama periode dewasa ini ya, apa yang paling diingat? Mungkin boleh agak singkat saja, Kak. Eh, eh, momen-momen yang itu ya, yang seperti itu. Paling yang saat meninggalnya bapak saya ya. Oke. Itu Karena ya. meninggal bapak saya itu, saya lagi kuliah, saya sempat merasakan, wah, sudah kumpul semua buku-buku yang saya baca untuk dibawa pulang, sudah tidak ada minat lagi mau kuliah. Oke. Di situ paling terendah menurut saya, karena di samping kuliah menganggap tidak bisa terus keluarga ada beberapa yang menyalahkan saya kan. Oh ya. Tapi akhirnya melanjutkan kuliah itu siapa yang dorong, Kak? Atas Revin tadi Oh. bilang, kenapa kan 2 minggu saya tidak pernah masuk kampus, hilang, baru sudah mau pulang ini, Iya. kenapa tidak pernah masuk kampus? Telepon, datang dulu di sini kita bicara. Dia juga tahu kalau bapak saya meninggal. Lanjut saja kuliah, nanti saya bayar. Oh, beliau yang bantu. Wah. Jadi ada pekerjaannya, saya ngikut. Di situ dikasih untuk bayar kuliah. Ada bantuan dan dorongan dari beliau juga ya. Oke. Kak, dua pertanyaan terakhir. Kak, bolehkah sebutkan 3 judul buku yang paling berpengaruh dan merubah seorang Odegani sampai dengan saat ini? Kalau masih ingat. 3 judul buku ya. Ya. Awal saya tertarik baca buku itu dari novel. Oke. Novel apa itu, Kak? Novel 5 cm. Oh, Kebetulan saya Mapala, oke. ada novel itu, baca, 2 kali saya baca dari awal sampai habis itu. Menarik gini. Saya tertarik. Di situ mulai ada kebiasaan untuk baca buku. Sampai punya keyakinan, katanya simpan di sini 5 cm ini, yakinkan keyakinan. Tujuan kita ya. Tujuan kita gitu. Itu saya pegang juga sampai sekarang. Itu memang keyakinan di situ diajar ya. Kedua, ada buku yang bagus itu, judulnya The Gift, Oke. ditulis sama Marcel Mauss. Itu dia menjelaskan tentang pemberian. Jadi apapun yang kau beri kepada orang atau apapun, itu juga akan kembali kepadamu. Entah dalam bentuk dia yang memberi atau yang tidak kita ketahui diberikan sama orang lain gitu. Jadi apapun yang kau berikan kepada orang lain pasti akan kembali juga. Jadi sering-seringlah memberi. Yes. Okay. Dan ketiga itu yang sampai sekarang saya baca itu, kalau ada masalah itu antropologi manusia. Oke. Filsafat antropologi. Itu filsafat antropologi itu tentang paradoks kehidupan. Jadi kalau saya ada masalah, baca lagi. Oh, begini. Jadi tiba-tiba ada masalah, ternyata saya bisa membedakan. Ada 2 kejadian ini. Ada yang baik, ada yang buruk. Di satu sisi yang baik dan buruk ini sama-sama baik di pandangannya mereka yang menganut gitu. Jadi itu yang membuat saya biasa saja. Jadi bukan juga pasrah, tapi memahami kondisi sosial gitu. Oke. Kak, apa nilai-nilai hidup yang masih dipegang sampai dengan saat ini, Kak? Sampai saat ini, satu dulu yang saya ingat dari bapak saya, jangan pernah ambil barangnya orang lain. Jangan pernah ambil haknya orang. Jangan pernah ambil haknya orang.
Jadi sampai sekarang pokoknya saya selalu pegang teguh itu, jangan pernah ambil haknya orang. Ya, Karena betul. kalau ambil haknya orang sudah kita salam itu. Iya. Pokoknya kita apapun yang kita lakukan pasti tidak baik nih. Kebiasaan kecil yang dilakukan tiap hari yang membentuk seorang Odegani, atau hal sederhana yang masih terus dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Sejak kuliah kah? Sederhana, hal sederhana, Hal sederhana hal kecil yang dilakukan, habit, satu apa ya? habit kecil. Kadang berubah-ubah, atau saya lebih suka lihat lampu-lampu sih. Oke. Oke. Saya orang paling suka lihat lampu-lampu. Baik. Lampu-lampu yang warna-warni, lampu di jalan, lampu. Oke. Kak, terakhir, are you happy, Kak? Kalau tanya itu sebenarnya gimana ya? Happy sih, karena saya bersyukur. Ketika saya tidak bersyukur, tidak happy pasti. Ya. Kalau sekarang ya saya banyak-banyak bersyukur, lagi sudah pasti saya merasa happy. Oke. Cuman di satu sisi saja kadang tidak happy ya. Oke. Sisi-sisi lain. Kalau sekarang ya saya mensyukuri semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah ngobrol di ruang tengah hari ini. Siap. Terima kasih waktunya. Sudah membongkar saya lagi. Terima kasih, Kak. Baik. Kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.